Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Raden Murjianto. Panggilannya siapa nih, Pak Raden atau Pak? Pak Mur aja Pak. Pak Mur. Pak Mur. Ya. Baik. Apakah saudara calon Dr. Raden Murjianto SHMKN sudah siap untuk diwawancara? Siap Pak. Baik, saudara akan diwawancara oleh 9 panelis, masing-masing 10 menit. Mohon bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan tertib. Kita mulai dari Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Pak Murjianto. Dosen Fakultas Hukum, pernah menjadi wakil rektor, kemudian juga bahkan sekarang menjadi ketua yayasan, ketua pembina yayasan. Kenapa mau menjadi hakim agung? Apa visi di dalam benaknya? Ini mungkin perlu kami tahu, idealisme apa yang di belakang alam bawah sadar itu yang ingin dicapai, bahwa dengan hadirnya aku sebagai Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, maka kami akan menyumbangkan sesuatu berupa apa, mohon dijelaskan. Apa yang kurang selama ini di lingkungan Mahkamah Agung atau terutama pada Hakim Agung itu sendiri. Silakan. Terima kasih Prof. Saya mencoba menjawab. Jadi keinginan saya untuk menjadi Hakim Agung yang kami sudah jalani beberapa periode, mungkin ada juga di catatan di panitia, bahwa saya sebagai seorang yang mempunyai latar belakang sarjana hukum, dan itu memang cita-cita dari kecil ya, saya untuk menjadi orang yang menjalani profesi hukum. Saya kuliah di S1 sarjana hukum, kemudian saya melanjutkan ke magister kenotariatan juga hukum. Sempat saya mengikuti seleksi calon hakim cakim waktu itu, tapi gagal di satu tahapan juga. Kemudian karena itu diikuti dengan bertambahnya umur, tentu sudah tidak mungkin untuk yang ikut cakim biasa, sehingga dengan perubahan pasca reformasi, dengan ada peluang bahwa Hakim Agung itu ada non karir, kami mengikuti perkembangan itu, dan saya di samping karena memenuhi syarat akademis untuk studi S3, sekaligus barangkali ada kesempatan untuk mengikuti seleksi Hakim Agung. Nah, saya mempunyai visi untuk menjadi Hakim Agung ini, tentu kami sesuaikan dengan visi yang ada di Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung mempunyai visi untuk membentuk badan peradilan yang agung ya. Sehingga untuk mewujudkan itu tentu harus diikuti oleh para hakim yang merupakan unsur utama dalam institusi badan peradilan seperti Mahkamah Agung, sehingga saya harus menyesuaikan visi Mahkamah Agung, yaitu visi saya adalah menjadi Hakim Agung yang profesional dan berintegritas. Baik, kapasitasnya sebagai Ketua Umum Yayasan, nanti gimana kalau sudah di dalam, seingat saya tuh ya, di jabatan struktural dan juga termasuk komisaris di BUMN itu nggak boleh menjadi ketua yayasan. Mohon maaf, kami koreksi sedikit Prof. Jadi untuk posisi di yayasan kami bukan ketua, tapi saya ketua pembina. Kalau yayasan itu kan lembaga sosial, ya, badan sosial, dan juga dalam kaitan penyelenggaraan pendidikan, peningkatan ilmu pengetahuan ke masyarakat. Saya melihat di KEP ya, Kode Etik
pedoman perilaku hakim itu dikecualikan dari larangan menurut pengetahuan kami. Tapi kalaupun nanti kemudian itu terhambat, terdapat larangan untuk itu, siap untuk mundur ya. Bahkan semua profesi yang saya jalani ya tentu kami akan mundur ketika itu kemudian menjadi benturan halangan untuk menjadi hakim agung. Baik, karena kita tahu sudah ada undang-undang yayasan kan, dan saya ingat saya hanya seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, ini saya kira wajar ya dari perguruan tinggi melihat dari luar Mahkamah Agung ya. Jadi kami melihat di dalam karya tulisnya itu tanda kutip memberi kontribusi terhadap Mahkamah Agung ya. Jadi ada kata-kata yang menarik ya. Jadi seolah-olah menyorot Mahkamah Agung ada sesuatu yang akan disempurnakan gitu ya. Misalnya ada kata-kata inkonsistensi ya. Kemudian ada intervensi Mahkamah Agung. Itu dalam kaitan disparitas putusan ya kan. Jadi ada kalimat-kalimat inkonsistensi, intervensi, kontradiktif, kemudian juga mencari rasa keadilan masyarakat. Ini obsesi yang akan diwujudkan. Apakah saudara tidak melihat hal ini tidak terwujud, atau apakah saudara melihat ada sesuatu seperti ini terjadi di Mahkamah Agung sehingga makalahnya itu kelihatan suara perguruan tinggi lah, bukan seperti suara seorang hakim karir di Mahkamah Agung. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih Prof. Jadi terkait dengan tulisan saya, di samping mohon maaf saya akan ungkapkan kaitan dengan tugas ketika saya menyusun makalah, memang agak kaget karena topik makalah yang disodorkan itu ternyata pidana ya, sedangkan kami mengambil kamar perdata. Tapi saya mencoba untuk menyusun makalah sesuai dengan perintah ya, terkait dengan disparitas ya. Jadi perbedaan putusan ya. Menurut saya adanya disparitas atau perbedaan itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Artinya bahwa itu justru sesuatu yang memberikan peluang kepada hakim agar hakim itu mempunyai kemandirian. Jadi itu termasuk juga terkait dengan kewajiban hakim untuk berlaku secara mandiri ya. Disparitas itu ada negatif dan positifnya. Ya tentu yang kami akan usahakan nanti ketika di Hakim Agung itu akan menghilangkan hal-hal yang negatif sehubungan dengan disparitas itu. Ya, segi positif tentu disparitas justru untuk kemungkinan menghasilkan sesuatu hasil putusan yang memberikan keadilan kepada masyarakat. Karena tidak harus sesuatu yang sama itu diputus yang sama. Karena perbedaan itu barangkali kemungkinan itu justru menjadi adil. Karena adil belum tentu sama. Itu menurut pemahaman saya. Tetapi kalau disparitas itu dilakukan dalam rangka untuk sesuatu hal yang ada unsur X itu yang menjadi masalah. Itu yang perlu dibenahi. Saya kira itu bukan suatu hal yang rahasia umum bahwa proses-proses peradilan selama ini masih ada sesuatu hal yang menurut penilaian masyarakat itu masih belum memenuhi rasa keadilan sehubungan ada unsur-unsur X yang baik. Nah, itu poin yang dominan di dalam karya tulis Anda. Kita tahu bahwa Hakim Agung itu memang harus berani berijtihad mencari hukum, harus berani berijtihad menemukan hukum. Tapi pada sisi lain juga seorang hakim agung tentu tidak boleh menebar kontroversi di dalam masyarakat. Pengalaman saudara di perguruan tinggi tanpa punya pengalaman lapangan sebagai hakim, kira-kira masa transisi itu berapa lama, atau memang enggak ada masalah buat Anda itu? Dunia perguruan tinggi dengan segala macam kebebasannya dan dunia hakim apalagi Mahkamah Agung dengan segala kode etiknya. Kira-kira masa penyelesaian itu
berapa lama untuk menjalaninya? Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi kalau untuk kaitan penyesuaian itu saya kira saya tidak butuh lama kaitan dengan aktivitas saya selama ini di lingkungan pendidikan karena untuk kegiatan pendidikan itu memang termasuk satu hal yang dikecualikan larangan hakim untuk menyampaikan informasi-informasi yang dimaksudkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, untuk peningkatan ilmu pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah termasuk memberikan kuliah, seminar dan sebagainya. Sepanjang apa yang kita sampaikan tidak membahas suatu perkara apalagi yang masih berjalan dan akan mempengaruhi hasil keputusan hakim. Saya kira gitu Pak, karena memang itu dibolehkan. Kalau menurut saya sesuai di ketentuan keputusan bersama KEP ya, Mahkamah Agung nomor 42 dan nomor 2 tahun 2009 tentang kode etik pedoman dan perilaku hakim. Baik, saya kira cukup saya Pak Ketua. Terima kasih Prof. Selanjutnya dipersilakan Prof. Amzulian. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Ini tambah sore, ini tambah semangat sebetulnya, apalagi ini terakhir ya. Ya, terima kasih Prof. Raden Murjianto ya, Pak Mur ya. Saya lihat ini mengajar mata-mata kuliah. Saya ini orang tata negara, tapi saya senang hukum perdata ini. Saya yakin mungkin kita hampir satu angkatan nih. Kan baca juga mungkin buku HMN Purwoscipto ya. Ya Pak. Ada 8 jilid buku HM Purwoscipto itu. Cara sampai ke angkutan sungai dan danau, bentuk-bentuk perusahaan ya dan seterusnya ya. Tapi kalau ada waktu nanti saya akan ke sana. Kalau saya perhatikan ini, Pak Mur ini hampir semua karirnya memang murni di perguruan tinggi ya Pak Mur. Tidak ada pengalaman praktek. Ada Prof. Coba silakan ceritakan. Ya, jadi tadi sedikit sudah saya ulas di awal, mulai dari kuliah S1, kemudian saya mencoba seleksi Jakim, tapi gagal di satu tahap. Kemudian karena memang saya berkeinginan sekali untuk bergelut di bidang profesi hukum, saya begitu lulus S1 mengikuti ujian praktek pengacara, karena waktu itu masih ada pengacara praktek dan advokat. Dulu sebelum menjadi advokat harus pengacara praktek dulu, menangani beberapa perkara baru bisa ujian advokat. Kalau sekarang Undang-Undang 83 itu harus langsung advokat ya. Jadi saya ikut ujian advokat, lulus dan sempat berpraktek di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta antara tahun 90 sampai 98 ya, dan menangani beberapa perkara sempat ya, terutama perkara-perkara perdata. Ya, kemudian kaitan dengan bukunya Prof. Purwoscipto itu kebetulan saya mengarang buku pertama kali tahun 2001 itu buku pengantar aspek hukum dagang ya, pengantar hukum dagang. Itu buku pertama kali saya yang diikuti buku-buku yang lainnya ya. Yang kebetulan referensi yang saya gunakan salah satunya yang utama adalah bukunya Pak Purwoscipto, karena Pak Purwo itu bukunya ada hukum dagang itu ada sekian seri ya. Jadi itu yang dasar-dasar hukum dagang saya mengambil banyak referensi dari Profesor Purwoscipto. Ya. Baik ya, kalau saya nggak salah ingat 8 ya serinya. Praktek yang lainnya di anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang kebetulan juga menangani beberapa aduan-aduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari profesi notaris. Yang kebetulan saya 3 periode mulai dari 2013 sampai dengan sekarang masih berlangsung. Ya, Majelis Pengawas Notaris ya. Saya kebetulan pernah jadi dekan 2 periode Pak, jadi sering menugaskan dosen juga untuk tugas itu ya. Jadi tahu juga tugas-tugasnya. Baik, kita mulai dari ungkapan Ketua Mahkamah Agung RI ya. Saya waktu itu hadir tahun 2020 walaupun virtual. Beliau mengatakan kepada aparatur badan peradilan agar tidak alergi dengan pengawasan. Yang alergi malah itu yang harus dicurigai. Semboyan kita yang bisa kita bina, kita bina. Yang tidak bisa kita bina,
kita binasakan. Nah, ini kan setidaknya merefleksikan dua hal. Pertama, memang masih ada persoalan di Mahkamah Agung. Kedua, pimpinan Mahkamah Agung memiliki komitmen kuat untuk melakukan perbaikan. Ya, nah, pengalaman Pak Mur sebagai akademisi, kemudian juga pengacara praktek, bisa nggak memberi pemahaman kepada kita secara kritis apa sebenarnya persoalan di Mahkamah Agung itu sebagai orang yang dari luar, yang juga pernah menjadi pengacara praktek. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Jadi kalau saya teruskan tadi dari visi saya, bahwa saya menjadi hakim agung yang profesional dan berintegritas, itu salah satu misi saya yang tadi kalau saya teruskan itu salah satunya adalah menjalin, membangun turut membangun harmonisasi dan sinergitas lembaga-lembaga pengawasan hakim, diantaranya antara KAY sebagai pengawas eksternal dan Mahkamah Agung sendiri yang juga ada badan kehormatan dan juga lembaga-lembaga peradilan yang di bawahnya sebagai objek pengawasan. Karena sinergitas lembaga-lembaga pengawasan ini adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan pengawasan yang maksimal. Saya kira ada dua hal yang perlu dilakukan pengawasan khususnya di Mahkamah Agung itu kaitan dengan percepatan penanganan perkara, yang itu saya kira menjadi isu umum ya, bahwa banyak perkara yang lama prosesnya di Mahkamah Agung, dan juga tadi unsur-unsur X yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, yang itu jelas akan menurunkan marwah Mahkamah Agung yang tadi mempunyai visi sebagai badan peradilan yang agung tadi. Kaitan dengan percepatan, saya melihat di Perma surat edaran Mahkamah Agung kaitan dengan jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung itu, saya berpikir dari kemarin itu melihat dari perhitungan jumlah waktu batasan penyelesaian perkara di yudikaksi baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu agak jomplang menurut saya. Saya nggak ngerti ya, mohon maaf kalau saya salah ya, karena saya belum terjun di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Secara umum saja orang luar menilai ya, dari perhitungan maksimal penyelesaian perkara di PN dan PT itu sebagai yudikaksi yang memeriksa perkara secara faktual, mulai dari jawab jawab, pemeriksaan pembuktian yang mestinya itu lama, tapi bisa dibatasi 5 bulan. Dulu 6 bulan ya, sekarang pengadilan tinggi itu 3 bulan. Kenapa Mahkamah Agung itu yang kewenangannya itu hanya menilai penerapan hukum itu bisa 250 sekarang ya, dulu malah setahun ya. 250 aja itu tidak tercapai. Baik, Pak Mur ya, yang dikemukakan tadi, kami ini sudah 3 hari di sini ya, hampir semuanya mengemukakan itu gitu. Sekarang saya langsung saja, ada nggak pengalaman Pak, pengetahuan Bapak misalnya upaya-upaya untuk menyogok hakim agung, kira-kira gitulah. Ada nggak persoalan itu di Mahkamah Agung? Ya persoalannya ya itu tadi ya, lambannya melaksanakan tahapan-tahapan yang dari 250. Enggak, saya langsung dijawab aja, jangan muter-muter gitu loh. Ada nggak pengetahuan Bapak, pengalaman Bapak sebagai praktisi, akademisi gitu loh. Karena itu yang sering dicurigai, tapi nggak pernah dikemukakan secara terbuka. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak tadi, karena Prof. Nasruddin misalnya mengatakan perguruan tinggi itu kritis. Nah sekarang gimana pendapat Bapak? Ada nggak pengetahuan Bapak ya, karena ini kan mau menciptakan Mahkamah Agung yang agung gitu loh. Nah, coba ada nggak? Kalau itu jadi masalah, bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi gitu loh Mas Mur? Silakan. Ya itu Pak, karena memang selesainya waktu yang bisa lama itu kan juga menyebabkan suatu ketidakadilan. Maka itu saya akan sampaikan tadi, mestinya itu bisa dipercepat Pak. Jadi tahapan-tahapan misalnya di sana itu yang lama itu ada 2 tahapan yang itu yang pembacaan berkas sampai musyawarah itu kan sampai 106 hari kalau nggak salah saya lihat itu. Ya minutasi itu 100 hari. Pendaftaran itu 15 hari, register
Kenapa register 15 hari? Register itu kan hanya mencatat. Register pendaftaran penalaan register itu saya hitung itu 45 hari gitu. Itu kan bisa dipersempit sebenarnya. Maka itu saya nanti ketika akan di Mahkamah Agung akan mendorong justru itu bisa dipercepat bahkan dan kemudian ditingkatkan pengawasannya karena untuk supaya melaksanakan tahapan-tahapan 1 menit sesuai itu tentu pengawasan sangat penting. Efektivitas pengawasan. Kalau perlu keterlibatan KY dalam rangka memantau jalannya masa persidangan itu bisa dilakukan. Saya nggak ngerti apakah selama ini KY ikut juga sudah ikut dalam memantau jalannya persidangan sehingga tahapan-tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Kalaupun 250 hari itu bisa dicapai, saya kira bagus. Tapi menurut saya itu justru kalau itu bahkan akan saya persempit kalau menurut saya itu 250 hari terlalu lama. Karena PN yang sudah faksi memeriksa bukti-bukti aja bisa 5 bulan ya, yang PT itu 3 bulan, kenapa Mahkamah Agung itu 250 hari? Baik ya, saya anggap cukup jawaban-jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan Ketua. Baik, terima kasih Prof. Pada Dr. Andes M. Taufik HZ, MSI. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Pak Mur. Ya, terima kasih Pak. Pertama saya mengucapkan selamat, Bapak sudah sampai ke tahap akhir untuk seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Dari 140 sekian tahap awal sampai tahap akhir ini menjadi 24 orang, Bapak salah satu di antaranya, dan sekarang Bapak terakhir. Peserta itu kebanyakan memang dari hakim karir. Dan kalau... Maaf Pak, kurang jelas tadi. Kenapa Pak? Agak kurang jelas kalimat terakhir tadi. Makanya jangan Bapak pencet-pencet terus, jadi suara saya jadi hilang gitu. Mic-nya itu gantian, Pak. Gantian. Ya, gantian. Kalau hakim karir bercita-cita dan berusaha untuk jadi hakim agung, itu mungkin jalurnya ya, jalurnya. Tapi bukan berarti yang non karir tidak boleh. Semua punya hak yang sama, termasuk Bapak dari akademisi. Jadi tadi juga Bapak sudah singgung kenapa Bapak mendaftar ikut seleksi hakim agung ini. Nah, saya lebih konkret dan lebih tegas, apa sih yang melatar belakangi Bapak ikut seleksi hakim agung? Satu, yang kedua, motivasinya Bapak ikut tes ini apa? Silakan Pak. Ya tadi kalau saya meneruskan dari apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya kira sudah kita awali juga mengapa demikian. Dari rekam jejak saya itu dari mulai kuliah S1 dan seterusnya tadi sudah saya ungkap, mulai saya menjadi pengacara sebagainya, dan sehingga saya berkeinginan untuk lebih berperan untuk turut serta dalam agak diperkeras Pak, ikut serta berperan dalam penegakan hukum secara maksimal ya. Berperan dalam penegakan hukum secara maksimal itu satu-satunya saya harus ikut dalam aktivitas di lembaga peradilan, karena hanya lembaga peradilan melalui hakimnya bisa memberikan keputusan-keputusan final untuk kepentingan keadilan kepada masyarakat itu. Sementara profesi lain sebagai pengacara itu tidak demikian, dia tetap semua putusan kepada hakim ya. Jadi itu saya ingin lebih berperan untuk penegakan pengadilan sesuai dengan visi saya tadi untuk menjadi hakim yang profesional dan berintegritas ya. Dan visi saya itu kalau saya sebutkan satu-satu dan sesuai dengan visi Mahkamah Agung yang untuk menghasilkan badan peradilan yang
yang agung. Itu saya mempunyai misi untuk melaksanakan visi saya tadi. Yang utama adalah menghasilkan atau melaksanakan proses peradilan secara berintegritas ya, dengan memperhatikan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tadi ya. Kemudian yang kedua, saya akan tadi melalui pengawasan itu kami akan mendorong untuk adanya komunikasi dan sinergitas ya, lembaga-lembaga pengawasan hakim termasuk KY dan juga Mahkamah Agung yang punya badan kehormatan dan lembaga-lembaga peradilan yang di bawahnya agar ada sinergitas dalam rangka untuk menjamin hakim yang berintegritas ya, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa dipercaya, bisa dijamin memberikan rasa keadilan masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas hakim ya. Jadi saya pun nanti juga akan meningkatkan kualitas hakim dari sisi ilmu pengetahuan baik bidang hukum maupun IT, karena sekarang IT sangat berpengaruh sekali untuk kaitan ketertiban dan terutama dalam percepatan penyelesaian perkara tadi. Jadi itu dan itu yang akan saya lakukan. Kalau tadi saya teruskan, kalau masalah percepatan waktu tadi, ya dari 250 hari itu kalau menurut saya itu terlalu lama dan itu bisa dipersingkat sebenarnya. Karena saya lihat ada beberapa poin tahapan, ada 9 kalau tidak salah itu dibagi 250 itu saya perhatikan itu ada beberapa tahapan yang menurut saya cukup lama itu, seperti pembacaan sampai pada Oke, saya sudah nangkap pesan maksud dari yang Bapak ungkapkan. Kemudian selanjutnya saya ingin tahu, apakah di mata Bapak selama ini pengawasan di Mahkamah Agung itu tidak efektif, dan kemudian sinergitas seperti apa yang Bapak harapkan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ke depannya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim? Sinergitas dalam arti memaksimalkan peran lembaga-lembaga pengawasan, di mana kaitan dengan peradilan kita tahu ada pengawasan internal dari Mahkamah Agung, ada badan kehormatan, di eksternal ada lembaga KY dan juga pengawasan masyarakat tentu ya. Terutama KY ini diharapkan bisa sinergitas dalam arti kerjasama positif dalam arti keputusan-keputusan dari hasil pengawasan itu bisa dijalankan ya, untuk memberikan rasa jera atau bagi hakim untuk menjalankan tugas peradilan secara benar ya, itu Pak, agar semua mematuhi keputusan dari baik dari pengawas eksternal maupun internal, itu menurut saya. Oke, berarti di mata Bapak, di mata calon selama ini pengawasan kurang efektif ya, padahal kalau menurut KY sudah maksimal melaksanakan pengawasan, dan menurut Mahkamah Agung juga dari laporannya juga sudah maksimal juga melaksanakan pengawasan. Kalau perkara di sana sini masih ada persoalan itu tidak dipungkiri. Tapi kalau Bapak menilai selama ini KY dan Mahkamah Agung kurang juga sinergitas antara KY dan Mahkamah Agung juga terbina bagus. Hubungan KY Mahkamah Agung juga bagus gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke lamanya perkara di Mahkamah Agung 250 hari ya. Bapak tahu nggak jumlah hakim agung berapa, kemudian jumlah perkara berapa, sehingga kalau Bapak mengatakan ini terlalu lama, terlalu cepat segala macam, tentu harus ada perbandingan-perbandingan gitu. Nah, jadi
Kalau enggak gimana Bapak menilai bahwa ini terlalu lama gitu. Dan itu pun kadang-kadang nggak selesai juga minutasinya. Jadi kalau nggak tahu susah itu menakarnya. Nah jadi menurut Bapak apa yang Bapak tawarkan? Oke lah, kita taruh penyelesaian perkara di Mahkamah Agung itu 250 hari kita anggap lama. Katakan begitu. Apa yang Bapak tawarkan? Ya jadi ya mohon maaf sekali lagi karena saya memang memandang dari luar barangkali karena belum ada di dalam, belum tahu betul apa yang sebenarnya terjadi, kenapa beberapa info yang kami terima itu, kami dapatkan itu masih banyak perkara-perkara yang belum selesai dalam waktu yang ditentukan. Karena bahkan saya tadi menilai waktu yang disediakan di tingkat Mahkamah Agung itu terlalu lama kalau dibandingkan di PN yang merupakan yudek faksi, yang prosesnya itu sebenarnya melalui proses pembuktian, memanggil dan sebagainya itu kan harusnya lama, itu 5 bulan, 3 bulan di PT, di Mahkamah Agung yang prinsipnya itu menilai penerapan hukumnya, kenapa kok bisa 250 itu pun tidak bisa dicapai gitu ya. Itu kan mesti ada sesuatu barangkali ya, kalau ini dari pandangan dari luar ya. Nah, saya melihat dari uraian 9 poin yang dijadikan 1 menit tahapan ukuran maksimal itu, ada beberapa tahapan yang menurut saya itu bisa diperpendek waktunya Bapak. Menurut saya loh, nggak tahu nah, kalau sudah di dalam. Tentu semua itu saya harus melihat ke dalam dulu Pak. Ya hanya bayangan orang luar. Saya kan orang luar Pak, artinya belum terjun di dalam pengadilan. Mudah-mudahan saya bisa melakukan itu, setidaknya berperan. Demikian Pak, terima kasih Pak. Ya berarti itu baru dugaan-dugaan Bapak ya. Oke. Ya didoakan Bapak sukses biar tahu kondisi real Mahkamah Agung sebenarnya. Cukup Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Binjat Kadafi SLLMPC, silakan Pak Kadafi. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Murji. Selamat sore Prof. Saya belum Prof, saya anggap doa kembali juga buat Bapak, doa yang sama. Maaf Pak. Oke, Pak Murji dari jalur non karir ya Pak ya? Benar Pak. Sebelumnya sudah ikut proses seleksi Hakim Agung juga Pak? Jadi data panitia saya ada Pak, saya 4 kali Pak. Dari yang tahun 2017 saya juga sampai tahapan ini dan duduk di tengah-tengah di sini Pak. Oke, berarti sampai wawancara ya Pak ya? Ya saya asumsikan ya dengan pengalaman itu Bapak pasti memang orang yang sangat passionate ya. Tadi Bapak bilang itu cita-cita dari kecil ya untuk jadi hakim. Walaupun secara status Bapak ada di luar peradilan, tetapi Bapak juga berpraktek karena Bapak dosen swasta ya Pak ya. Itu masih dimungkinkan. Ditambah lagi juga ya asumsi saya Bapak pastinya selalu mengikuti isu-isu peradilan terkini. Apa benar begitu Pak? Ya, pengetahuan saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Karena memang keberadaan Hakim Agung non karir itu harus betul-betul memberi added value Pak, nilai tambah. Jadi tidak cuma berperan tapi juga mewarnai dan membawa sesuatu yang baru yang kemudian bisa menjadi darah segar untuk perubahan, perbaikan, menjadi jembatan untuk menampung berbagai gagasan pembaruan dari luar untuk bisa diupayakan, diintroduksi sampai ditetapkan dan diimplementasikan di dalam gitu Pak. Nah, dengan begitu apalagi kita sedang menghadapi situasi pandemi Pak ya. Isu e-court, electronic court itu pasti sudah jadi pembicaraan banyak orang dan saya asumsikan Bapak juga
pastinya menguasai soal itu karena ini isu terkini betul gitu ya. Banyak kendala dalam pelaksanaannya tapi juga banyak keuntungannya gitu. Pertanyaan saya pertama ke Bapak, apakah Bapak tahu yang dinamakan e-filing, Pak? Jadi e-filing itu dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik, Pak. Untuk yaitu salah satu upaya untuk percepatan dalam penyelesaian perkara, dan itu sebagai implementasi dari sistem e-court itu, Pak. Sistem e-court itu dimulai dari SE Mahkamah Agung 2018, kemudian dirubah tahun 2019 sampai yang terakhir itu 2020 kalau tidak salah itu, mulai e-court itu, Pak. Oke, electronic filing itu diterapkan yang kapan itu, Pak? 2018, Pak. Cakupannya Bapak bisa jelaskan, cakupan dari electronic filing itu berdasarkan Perma 3 2018. Waktu itu baru sebatas administrasi berkas ya dalam bentuk e-filing ya, tapi belum kaitan pengiriman berkas melalui elektronik belum ya. Dari 2019 itu baru ada perubahan, tidak sekedar mengadministrasikan berkas-berkas perkara, tetapi termasuk mekanisme penyampaian berkas dari pihak-pihak itu ya. Pengetahuan saya bedanya itu, Pak. Kalau yang administrasi berkas perkara itu yang 2018 itu baru sebatas itu. Ya. Oke, itu mulai dari pendaftaran, Pak ya, pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, kemudian pemanggilan ya secara elektronik, sampai terakhir pembuatan salinan putusan. Nah itu masuk kategorinya sebenarnya masih e-filing, Pak ya. Lalu Bapak tahu yang disebut dengan e-litigation, litigasi secara elektronik atau electronic litigation. Litigasi berarti ya proses peradilan secara elektronik, Pak, secara online, Pak. Itu yang baru kemudian dimulai dari perubahan yang 2020 nggak salah. Oke, 2020 itu sebenarnya untuk yang pidana, Pak, berdasarkan Perma 4 2020. Kalau yang perdata sebenarnya sudah diintroduksi sejak 2019 lewat Perma 1 2019. Yang membedakan e-litigation dari e-filing apa, Pak? Kalau e-filing itu kan hanya berkas saja, Pak, dalam rangka untuk mendokumentir berkas dalam bentuk elektronik. Sedangkan e-litigation kaitan dengan proses peradilan secara elektronik jarak jauh. Sepengetahuan saya itu, Prof. Oke, itu mencakup apa saja? Apakah gugatan, jawaban, kemudian replik, duplik itu bisa dilakukan secara elektronik? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu, Pak ya. Sampai di level apa, Pak? Sampai di tahap apa yang kemudian dilakukan secara elektronik berdasarkan electronic litigation, Perma elektronik? Untuk pembuktian kelihatannya belum, Pak. Pembuktian masih harus terutama kaitan dengan. Oke, sebenarnya di ketentuan Perma tersebut pembuktian tercakup. Pembuktian tercakup. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak ya. Itu tadi soal teknisnya lah, bagaimana pelaksanaannya. Kalau manfaatnya, Pak, yang esensial, baik bagi hakim, bagi para pihak yang berperkara atau pencari keadilan, termasuk juga bagi publik, itu manfaat dari electronic litigation, itu apa, Pak? Itu terutama prinsipnya ya, itu proses peradilan bisa lebih cepat, tentu pengaruh juga dengan biaya lebih murah karena dengan jarak jauh ya, transportasi juga mengurangi tentunya, terutama itu, Pak, jadi bisa cepat ya, biaya ringan.
Oke, kalau manfaatnya bagi transparansi apa Pak? Bapak lihat bagi transparansi proses dan outcome dari ini proses peradilan? Dari sisi transparansi saya kira jelas itu akan lebih memberikan transparansi kepada semua pihak, baik pihak maupun masyarakat umum ya. Karena dengan sistem elektronik saya kira masyarakat bisa mengakses secara mudah ya, terutama keputusan-keputusan yang dihasilkan. Karena kalaupun dilakukan secara elektronik seperti pada putusan itu juga bisa disaksikan melalui elektronik. Ada manfaatnya dari sisi pencegahan korupsi nggak Pak yang Bapak lihat? Ya barangkali ya tetap ada Pak, karena mengurangi untuk interaksi antara pihak-pihak ya, terutama pihak-pihak yang berperkara, termasuk pihak-pihak yang terkait, advokat dan sebagainya dengan para hakim itu sendiri. Karena dengan menghindari kontak ketemuan itu, saya kira itu bisa mengurangi, sekalipun apapun bisa dilakukan sebenarnya ya. Kalau memang niatnya itu ada untuk melakukan itu. Tapi paling tidak itu bisa mengurangi yang jelas Pak, menurut saya. Oke, kalau bagi kepentingan mengatasi atau mengantisipasi pandemi yang belakangan ini melanda kita, itu saya rasa kita sudah clear Pak ya, bahwa itu membantu untuk membatasi sidang-sidang yang harus dilakukan secara offline yang kemudian mensyaratkan interaksi fisik. Oke, nah sekarang yang saya mau tahu lagi Pak, kekurangan Pak atau keterbatasan dari electronic litigation berdasarkan Perma 1/2019 khususnya untuk perkara perdata itu apa Pak? 1 menit. Karena tinggal 1 menit, sekaligus tolong Bapak kasih solusinya. Jadi keterbatasan atau kelemahannya apa, lalu solusinya, terutama kalau Bapak nanti jadi Hakim Agung yang akan membantu merumuskan kebijakan di bidang peradilan perdata. Sekali lagi dengan sistem elektronik jelas akan mempercepat, tapi kembali lagi sekalipun dibangun dengan sistem apapun, kalau itu orang-orangnya, SDM-nya itu kurang memahami, sehingga itu bisa memperlambat, sehingga solusinya ya tetap harus ada peningkatan kualitas manusia dalam rangka untuk menguasai IT. Karena kelambatan dalam proses penyelesaian perkara itu saya kira juga terletak pada manusianya Pak, menurut saya. Seperti tadi tahapan-tahapan yang sudah diberikan tadi, kelambatan di beberapa tahap tadi saya kira juga ada unsur manusianya. Sistemnya bagus Pak saya kira ya, tapi orang-orangnya yang harus kita didik. Oke, terima kasih jawabannya Pak Murji. Saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih Pak. Selanjutnya Dr. Joko Sasmito, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Mur. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Saya agak keraskan aja ini. Memang Pak Mur ini jamnya di jam kritis ya. Sudah di hari terakhir ya, ke-5, urutannya urutan terakhir juga ini. Memang kritis ini jamnya. Pak Murjianto, Kamar Perdata, dosen Fakultas Hukum Universitas Jana Badra Pak ya. Oke. Pak Mur, saya membaca karya tulis mengenai Mahkamah Agung dalam disparitas putusan ya. Di dalam pembahasannya ya, di latar belakang, kemudian di kesimpulan menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana menganut asas legalitas seperti yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa tiada seorang pun yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya.
ini asas legalitas, tetapi ini kan memang agak menyangkut ke pidana ya, tapi ini memang masih asas-asas ya. Jadi mungkin saya akan nanya, walaupun Pak Mur ini kamarnya perdata, karena kami bagiannya itu di prinsip-prinsip asas, filsafat, hukum, saya ingin menanyakan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, mungkin yang masih ada hubungannya pidana, tapi ini masih asas, artinya ini S1 semua pasti dapat ya. Namun saya tidak akan menanyakan terkait dengan masalah asas legalitas ya. Selain asas legalitas, di dalam hukum pidana juga dikenal dengan asas retroaktif ya. Bisa dijelaskan Pak Mur apa yang dimaksud dengan asas retroaktif? Silakan. Terima kasih. Asas restoratif justice itu sebetulnya utamanya diperuntukkan untuk peradilan anak, Pak. Jadi untuk mencapai penyelesaian yang di luar pengadilan. Jadi prinsipnya bahwa penyelesaian mungkin supaya enggak berkepanjangan. Retroaktif, kalau peradilan anak itu kan ada diversi, ada diskresi, ini retroaktif. Asas sama, ada legalitas, ada retroaktif. Nah tadi Pak Mur sudah menjelaskan tentang legalitas, tapi yang saya tanyakan ini apa asas retroaktif? asas retroaktif ya. Itu bukan retroaktif justice ya Pak ya. Restoratif itu, restoratif. Beda, retro. Saya pancing mungkin masalah-masalah pelanggaran HAM. Dulu kan rame asas retroaktif dan lain sebagainya. Semua orang harus diperlakukan sama Pak di depan hukum. Equality before the law. Enggak, ini asas Pak, ini asas yang kita belajar S1 dulu, legalitas itu diulang-ulang. Retroaktif itu juga. Retro mundur, surut, aktif berlaku. Ini sudah saya pancing-pancing Mbak. Prinsipnya hukum tidak berlaku surut Pak. Makanya itu legalitas itu tidak berlaku. Coba dulu ada kan sidang pelanggaran HAM berat, misalnya kasus Timur Timur. Ini sudah saya pancing-pancing. Ada kasus bom Bali. Ini kan kalau kita orang fakultas hukum kan rame itu asas retroaktif, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Masih bisa enggak? Kalau enggak saya beralih ke pertanyaan lain, Pak. Tapi itu justru retroaktif, asas retroaktif itu ini ya, pemberlakuan peraturan yang mundur ya. Berlaku surut. Pemberlakuan berlaku surut. Oke. Coba saya udah paham lah, kita pancing ya memang memberlakukan surut ya, artinya undang-undang diberlakukan surut atau mundur ya. Coba saya kalau contoh misalnya peraturan perundang-undangan yang menganut asas retroaktif itu diatur di undang-undang apa aja Pak? Di KUHP pun sebenarnya ada yang berpendapat walaupun ini tidak murni itu. Silakan Pak. Antara undang-undang subversi Pak. Terus saja dijawab nanti. Undang-undang subversi Pak. Itu kan sudah saya contohkan ya, masalah bom Bali, masalah Timur Timur. Terorisme Pak, terorisme. Undang-undang terorisme. Apalagi? Undang-undang tentang pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM. Ada tambahannya, kalau HAM aja semua tindak pidana itu melanggar HAM. Oke, itu HAM berat. Kalau di KUHP ada yang mengatakan ada itu dikenal walaupun itu tidak murni, itu retroaktif. Tadi di pasal sudah nyebut pasal 1, itu tetangganya aja satu rumah itu. Legalitas itu pasal 1 Pak. Ya, yang di pasal 2-nya? Pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM. Ada tambahannya, kalau HAM aja semua tindak pidana itu melanggar HAM. Oke, itu HAM berat. Kalau di KUHP ada yang mengatakan ada itu dikenal walaupun itu tidak murni, itu retroaktif. Tadi di pasal sudah nyebut pasal 1, itu tetangganya aja satu rumah itu. Ya, yang di pasal 2-nya?
Ayat 2-nya maksudnya, ayat 2. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan lain. Sebenarnya masih banyak Pak hubungannya ini, yang cuma Bapak karena mungkin berdata ya, jadi enggak begitu. Saya beralih mungkin ke materi lain ya. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, Undang-Undang 48 tahun 2009 mengatur tentang hak ingkar, Pak. Apa Pak yang dimaksud dengan hak ingkar? Silakan, Pak. Hak ingkar untuk sebagai seorang hakim untuk mengadili sebuah perkara yang kemudian berbenturan dengan kepentingan, Pak. Termasuk hak ingkar itu bisa juga hak ingkar sebagai saksi karena benturan kepentingan. Bagaimana itu? Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 2009 pasalnya, lupa ya, mohon maaf. Lupa. Maaf kalau pasal agak lupa ya. Nanti bisa dibaca ya Pak di pasal 17 ya. Ini masih di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pak. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan dari pihak yang berperkara. Apa yang dimaksud kepentingan langsung atau tidak langsung, Pak? Ya, kepentingan langsung ya barangkali karena hubungan langsung seperti misalnya hubungan keluarga, ya, karena hubungan pekerjaan atau profesi yang secara langsung, dan bisa juga hubungan yang secara tidak langsung karena hubungan kedekatan di antara pihak yang sebelum menjabat sebagai hakim ataupun aparat hukum pernah digeluti dalam sebuah kegiatan atau aktivitas ya, sehingga itu akan berbenturan kepentingan kalau dipegang perkara oleh yang bersangkutan. 1 menit. Ya. Diatur di mana Pak itu Pak? Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? 17 tadi Pak. Betul, pasal 17. Masih ada waktu 1 menit ya. Bapak pernah mendengar istilah doktrin kontra legem? Aduh lupa Pak, ini saya baru aja ini sebetulnya padahal kontra legem. Tadi kan ada asas legalitas, terus lawannya retroaktif. Ini ada aliran legisme, ada aliran kontralegem. Nah ini pula baliknya ya. Kontralegem apa berarti Pak? Ini saya udah mancing-mancing Pak supaya Bapak bisa meneruskan jawaban gitu. Kalau aliran legisme normatif apa maksudnya? Mendasarkan keputusan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Hukum tertutup. Oke, kalau kontralegem itu iya, jadi hukum kebiasaan yang harus diperhatikan juga dalam hukum perdata. Oke Pak, karena waktunya habis, terima kasih Pak Mur, saya kembalikan ke Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak. Profesor Dr. Muhammad Saleh SHMH, silakan Prof. Terima kasih pimpinan. Pak Mur, Pak Mur pernah dengar istilah notustan? Notustan, belum pernah dengar Prof. On geoorloofde oorzaak.
putusan ditolak, Pak. Penolakan putusan. Tidak. Notus tan itu bisa kita lihat di pasal 1244. Allah itu di 1335. Waktu kuliah dulu tidak pernah dengar. Ya, saya lanjutkan yang lain. Di dalam Undang-Undang Kepailitan itu disebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini ya diputuskan oleh pengadilan. Yang saya tanyakan, apa saja itu ruang lingkup dari gugatan hal-hal lain itu? Bapak ngajar hukum perniagaan, dah? Hal-hal lain yang dimaksudkan ya, kalau pailitan jelas karena terhadap debitur yang mempunyai 2 orang kreditur atau lebih yang salah satunya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang agak jelas Pak caranya. Ini mati ya. Jadi yang jelas yang pokok pailitan itu adalah gugatan terhadap permohonan pailit bagi debitur yang memiliki 2 orang kreditur atau lebih yang salah satunya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kalau yang lain-lain itu maksudnya perkara yang terhadap tuntutan hal-hal yang tidak diperjanjikan, Pak, yang dilakukan oleh seorang debitur yang sebelum pailit, pembatalan perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum dijatuhi pailit yang tidak diharuskan dalam perjanjian. Bapak pernah baca penjelasan pasal 3 di Undang-Undang Kepailitan? Pak, maaf. Saya lanjutkan. Tadi Bapak di dalam tulisannya kan bicara disparitas. Di dalam Kamar Perdata, Mahkamah Agung itu pernah merumuskan apa yang menjadi kriteria dari pembeli yang beritikat baik yang perlu dilindungi, terutama dalam pembelian tanah. Pernah baca, Pak? Tapi ya nggak terlalu ingat. Nggak terlalu ingat apa memang belum pernah dengar? Karena ini rumusan dari Mahkamah Agung. Tidak bisa ya, saya lanjutkan. Ya, lupa Pak. Bapak akan ngajar hukum acara perdata nih. Dalam hal apa saja yang menjadi dasar untuk mengajukan bantahan atau delden verset atas sengketa tanah? Apa saja yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan delden verset? Karena tidak hadirnya tergugat, Pak, terhadap putusan. Itu first take, Pak. Terakhir Pak, apa Bapak pernah tahu apa sih dasarnya Mahkamah Agung itu membuat
Peraturan Mahkamah Agung? Dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor berapa, Pak? 11 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan. Di Undang-Undang Mahkamah Agung ya, bukan di undang-undang yang Bapak sebutkan itu. Saya kira cukup, Pak Pimpinan. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya saya. Saudara calon Pak Mur. Ya, selamat siang Prof. Saya mau tanya yang ringan-ringan saja. Bapak pasti tahu asas actori incumbit probatio. Apa itu, Pak? Dalam hukum acara perdata. Aduh, saya kok lupa Pak itu asas itu ya. Maaf ya. Baik. Yang lain ya. Itu siapa yang menganggap punya hak atau mendalilkan punya hak, dia yang harus membuktikan. Ya, membuktikan lebih dulu ya. Nah, sekarang saya mau tanya juga alat bukti dalam acara perdata itu diatur di mana dan apa saja? Diatur di HYR Pak, pasal 168 apa ya? Agak lupa pasalnya, tapi yang jelas untuk kurang keras Pak, supaya bisa didengar. Bukti ada surat, bukti surat. Enggak, pasalnya tadi? 168 Pak. 168, oke. Terus? Surat, bukti saksi, bukti ahli, pengakuan, sumpah. Itu Pak, urutannya. Baik, sekarang sumpah itu apa Pak? Apa bedanya dengan pengakuan? Kalau pengakuan itu pernyataan pengakuan terhadap suatu perbuatan bahwa perbuatan itu diakui benar. Nah, kalau sumpah? Kalau sumpah itu enggak, artinya teknisnya menjadi seperti apa? Beda pengakuan dengan sumpah. Kalau pengakuan tidak perlu disumpah, kalau sumpah itu pernyataannya itu harus dengan sumpah, Pak. Dengan sumpah. Dikuatkan dengan sumpah untuk menyatakan sesuatu. Kenapa yang satu perlu disumpah, yang satu tidak perlu disumpah, Pak? Kalau jawabannya Bapak tadi, saya mengikuti alur pikir Bapak. Biasanya kalau sumpah itu menyangkal sesuatu hal, kalau pengakuan itu pengakuan terhadap sesuatu perbuatan. Karena dengan pengakuan itu tidak perlu dibuktikan lain, dengan bukti lain apa yang diakui itu. Pengakuan. Oke, baik Bapak. Dalam hukum acara perdata, hakim itu tidak boleh melakukan ultra petita, memutuskan secara ultra petita. Apa dan kenapa kok enggak boleh? Ultra petita itu hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang dituntut, Prof. Mengapa enggak boleh? Dilarang. Mengapa tidak boleh? Karena itu akan memberikan merugikan pihak lain.
utama itu. Hakim bisnis ya Pak. Apa haki ada perusahaan, ada apa? Perusahaan, oke. Persaingan usaha monopoli mengajar. Persaingan usaha. Bapak kenal teori atau pendekatan pers ilegal dan rule of reason, Pak, dalam hukum persaingan. Hukum persaingan ya, teori. Kok belum pernah mendengar, Prof. Tolong yang keras, Pak. Kok belum pernah mendengar ya? Asas apa itu, Pak, Prof ya? Persaingan. Bapak kan mengajar hukum persaingan. Monopoli persaingan tidak sehat ya? Iya, toh. Undang 989. Iya. Ya. Nah, undang-undang tersebut dirumuskan dengan dua teori tadi atau dua pendekatan tadi, pers ilegal dan rule of reason. Jelaskan, Pak. Belum pernah dengar ya? Kok belum pernah mendengar ya? Pers ilegal itu adalah ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu salah karena perbuatan itu salah karena dinyatakan salah. Tapi kalau rule of reason itu perbuatan itu dinyatakan salah dilihat dari akibatnya menimbulkan kesalahan atau tidak. Maka banyak di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha itu kalimat yang jika mengakibatkan kerugian, itu baru salah. Itu rule of reason itu, Pak. Baik, Pak, yang lainnya mata kuliah lain? HKI, Pak. HKI. Kekayaan intelektual. Oh, kekayaan intelektual, baik, Pak. Mengapa haki itu dianggap sebagai hak milik benda, Pak? Kebendaan. Karena itu bisa di HI seperti halnya harta atau benda yang lain, yang itu dikategorikan sebagai barang yang tidak berwujud, intangible. Kakak itu karya manusia karena ya, pertanyaan saya justru itu konsep atau konsepsinya bagaimana sebuah, misalnya saya mencipta lagu atau saya mencipta, kok itu kemudian dianggap sebagai hak milik benda, dipersamakan. Ya karena itu dipersamakan dengan benda yang juga mempunyai nilai seperti halnya hak terhadap harta benda yang lain, bisa dialihkan, bisa dimiliki. Gitu. Baik, Pak. Ya. Waktunya sudah habis. Dari saya cukup, Pak. Silakan Dr. Siti Nurjanah, monggo, Bu. Sugeng sonten Pak Murdianto. Nggih, Bu. Sugeng sonten Bu Nur. Dah siap, Pak? Siap, Bu. Pak Mur ini kan daftar di kamar perdata. Saya mau nyontohkan salah satu prinsip yang ada di kode etik hakim. Hakim kan punya kode etik nih, Pak, untuk panduan dalam melaksanakan tugas, kehidupan sehari-hari, baik dalam melaksanakan profesinya maupun di luar kedinasannya. Nah, saya mau ngambil satu, bersikap profesional. Kalau saya lihat CV-nya kan Bapak ini kan sekarang dosen di Yana Badra, sebelumnya pernah menjadi advokat ya Pak ya, kurang lebih 8 tahun, kemudian juga menjadi notaris. Lah, coba ceritakan ke saya untuk bisa profesional supaya putusannya ini berkualitas, Pak. Kalau berkualitas berarti ini memenuhi rasa keadilan masyarakat. Indikator profesional ini tidak saya sebutkan semua indikatornya. Antara lain indikatornya ini punya ilmu. Tentunya ilmu yang penuh, Pak.
terkait dengan bagaimana nanti akan memutus, menangani perkara-perkara yang masuk di kamar perdata. Kemudian juga harus punya kemampuan, bagaimana kemampuan untuk membaca berkas yang dari yudek faktu yang setumpuk itu Pak, ya. Itu belum juga nanti integritasnya bagaimana, karena integritas karakter, integritas sebagai dosen itu berbeda dengan integritas nanti sebagai hakim agung. Coba ceritakan Pak ke saya, pertama tadi bagaimana ini ilmu yang harus dipunyai Bapak ini supaya penuh nanti jadi hakim agung itu bisa memutus dengan hasil putusan yang bagus. Tadi Pak Ketua KY sudah menyampaikan bahwa hakim agung itu enggak ada sekolahnya Pak. Langsung nanti begitu dilantik, kalau lulus dilantik Pak Ketua, langsung dikasih berkas Pak, setumpuk Pak. Dan itu pulang kerja pun ini, beliau ini Pak Saleh mantan Wakil Ketua Bidang Yudisial, pulang bawa berkas Pak. Bagaimana coba ceritakan bagaimana nanti Bapak itu kalau misalnya lulus tuh apa yang mau ditawarkan untuk nanti kita supaya kita ini yakin Pak bahwa Bapak ini mampu. Monggo Pak. Terima kasih Bu Nur. Jadi tentu dari bekal yang tadi sudah saya sampaikan yang selama ini saya miliki baik dari akademisi, dari pengetahuan yang sudah saya miliki, juga profesi yang praktisi yang saya jalani, baik advokat juga saya pernah menjadi majelis pengawas notaris, juga menangani beberapa kasus yang dihadapi oleh notaris. Tentu saya juga harus terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan ya, terkait dengan kasus-kasus dan bidang hukum tentu supaya selalu meningkatkan pengetahuan ya, supaya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas tadi. Karena dengan belajar tentu itu satu-satunya untuk bisa memperoleh sampai ke tahap itu. Mungkin barangkali itu Bu. Bapak pernah waktu jadi lawyer pernah menangani perkara niaga Pak? Di Jogja ya Pak ya? Belum pernah? Di Jogja Bu. Perkara niaga? Perkara niaga belum Ibu. Ya. Maaf Bu, tidak dengar. Ya. Cari itu apa enggak ketinggalan Pak? Kalau menangani perkara ya sudah beberapa kali Bu di saat itu menangani perkara perdata terutama. Ya, karena bagaimanapun kalau belajar ya tetap harus selalu belajar untuk meningkatkan ilmu dan wawasan yang luas tadi. Baik, sekarang dalam menjaga integritas yang harus dijaga oleh seorang hakim. Nah, kemarin waktu menjadi dosen kan cara menjaganya berbeda kan Pak? Karena Bapak lingkungan dosen itu kan ketemu teman dosen, kemudian mahasiswa kan Pak? Nah, bagaimana caranya setelah nanti Bapak kalau lulus nih jadi hakim agung itu bagaimana jaganya itu? Silahkan Pak, monggo. Ya tentu saya akan menjalankan profesi sebagai hakim agung dalam rangka menyelesaikan proses perkara berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku ya, dengan mematuhi kode etik ya, dan perilaku hakim yang sudah ditetapkan dan menghindari hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu kemandirian ya, sehingga mempengaruhi putusan-putusan yang akan kami putuskan ya, supaya putusan itu bisa benar-benar berkualitas ya. Jadi menjaga benar agar putusan itu bisa menghasilkan suatu putusan yang berkualitas dan memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Saya kira itu yang... Baik, coba contohkan
bagaimana nanti cara menjaga kemandirian yang tadi Bapak sebutkan tadi. Bagaimana caranya? Contohkan, Pak. Ya, umpamanya ketika kami menangani sebuah kasus, kemudian ada pengaruh-pengaruh dari luar, dari pihak-pihak luar yang sekiranya kemungkinan akan memberikan pengaruh terhadap hasil keputusan yang akan kami jatuhkan, maka itu harus kita hindari. Jadi betul-betul apa yang saya lakukan dalam rangka memeriksa memutus perkara itu benar-benar berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, ya, dan dengan mematuhi tadi kode etik tadi, Bu. Dengan itu saya kira itu dengan sendirinya kami akan menjaga integritas kami selaku Hakim Agung. Ya. Pak Mur, cukup Pak Ketua. Baik, selanjutnya Sukma Violeta SHLRM. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Mujrianto, kita ketemu lagi ya. Selamat siang, Bu. Tadi Bapak menyebutkan dalam menjaga integritas itu caranya adalah ya mematuhi kode etik hakim kan gitu ya Pak. Nah, saya ingin menelusuri lebih detailnya ya. Bapak ini kan sebelumnya pernah menjadi advokat ya. Ya. Nah, sekarang jika Bapak diizin maksudnya sampai ke Mahkamah Agung, Bapak jadi hakim lah gitu ya. Sikap apa yang perlu Bapak lakukan untuk menjamin bahwa integritas Bapak terjaga terkait dengan profesi Bapak sebelumnya sebagai advokat? Silakan. Terima kasih Bu, saya mencoba menjawab. Jadi untuk kaitan saya pernah menjadi profesi advokat karena profesi itu saya jalani sudah cukup sekian lama, dari 90 sampai 98 saya sudah mengundurkan diri. Sehingga putusan-putusannya pun kan juga sudah selesai, tidak ada lain, dan kaitan dengan kolega-kolega advokat pengacara, saya kira saya akan mudah dengan menghindari sesuai dengan kode etik dan tidak menjalin kedekatan, mengadakan hubungan-hubungan yang sekiranya bisa mengganggu kemandirian hakim, ya, bisa mempengaruhi, termasuk kemungkinan ada kolega advokat yang barangkali ada perkara-perkara yang akan kami sampai kepada Mahkamah Agung. Ya, itu. Pak, selain tadi Bapak sudah sampaikan menghindari pergaulan dengan advokat, dengan siapa lagi Pak yang menurut kode etik perlu Bapak batasi pergaulannya? Advokat terutama karena advokat akan berbenturan dengan kepentingan, terutama kaitan dengan ketika advokat itu memegang sebuah perkara yang kemungkinan akan sampai ke Mahkamah Agung, dan juga mungkin kolega-kolega kami yang ketika sebelumnya kami aktif ya terutama di kalangan perguruan tinggi, ya, kami harus menjaga. Tapi sekalipun demikian, ketika kami mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah yang sifatnya ilmiah di perguruan tinggi itu tentu tidak ada persoalan, Ibu. Ya. Gitu ya. Ya, tadi Bapak sebutkan lagi yang dihindari advokat. Padahal sebenarnya banyak Pak para pihak yang terkait dengan perkara. Siapa Pak? Silakan. Maaf Bu. Ya. Tadi Bapak menjawab itu seolah-olah ya Bapak cukuplah menghindari, membatasi pergaulan dengan advokat gitu. Padahal mungkin ada lagi yang lain, coba Bapak elaborasi lagi. Siapa lagi yang perlu Bapak waspadai sejak sekarang gitu ya, bahwa nantinya jika Bapak terpilih itu harus ada batasan-batasan dalam bergaul. Ya keluarga, termasuk keluarga Bu. Kalau selain profesi saya sebagai advokat, mungkin itu kemudian juga
kolega-kolega yang lain yang itu kemungkinan bisa memberikan pengaruh terhadap hasil keputusan yang akan kami ambil. Oke, barusan Bapak menyebut keluarga. Kalau keluarga itu secara khusus masa Bapak harus menjauh dari keluarga, kan tidak demikian ya. Kalau keluarga itu Bapak perlu menghindari, tapi dalam situasi apa? Ketika ada keluarga atau saudara yang barangkali kemungkinan mendapatkan suatu masalah hukum yang berperkara di pengadilan, itu otomatis saya juga akan menghindari kaitan dengan kasus yang dia hadapi, agar tidak memberikan pengaruh, terutama sikap-sikap yang kemungkinan bisa memberikan pengaruh terhadap hasil keputusan yang akan dijatuhkan. Ini Bapak yang menangani perkara tersebut atau tidak ada hubungannya dengan perkara hakim tersebut? Ya, tidak ada hubungannya, Bu. Jadi walaupun tidak ada hubungan dengan perkara yang ditangani, tetap saja hakim harus menghindar dari keluarga. Atau ada situasi khusus? Ya, situasi khusus, Bu. Yang kemungkinan perkara itu akan sampai ke Mahkamah Agung. Berarti kan harus ada kaitannya dengan perkara ya Pak. Jadi jika hakim memperoleh penetapan ini perkara A begitu, kemudian Bapak lihat ini ternyata keluarga, nah itu baru ya. Itu barulah Bapak menghindari situasi itu. Itu menghindari keadaan apa Pak namanya? Maaf, kurang jelas. Ya, kalau misalnya tadi seorang hakim ini, dia sudah ada penetapan sebagai ketua atau anggota majelis terhadap kasus atau perkara yang melibatkan para pihaknya A misalnya, A dan B. A ini ternyata ada kaitannya dengan, ada hubungan keluarga dengan hakim tersebut. Nah, hakim tersebut tadi kan Bapak bilang tidak menangani perkara tersebut, itu karena ingin menghindarkan situasi apa? Ya, agar tidak mempengaruhi terhadap putusan, Bu. Iya, konflik kepentingan ya Pak ya, konflik of interest. Bu, dijatuhkan pada kami, saya sebagai majelis, saya harus mengundurkan diri seawal mungkin ya, untuk menghindari. Nah tadi Bapak juga menyebutkan akan menghindari atau lebih membatasi relasi dengan kolega begitu ya, dengan kolega. Nah ini apabila tadi Bapak menyebutkan jika ada masalah hukum di pengadilan. Saya ingin bertanya, masalah hukum di pengadilan ini masalah yang sudah ada di depan si hakim tersebut atau masalah ketika sebelumnya di mana kolega tersebut membicarakan mengenai masalah hukumnya dengan hakim. Menurut Bapak kode etik kita mengatur seperti apa mengenai hal itu? Seorang hakim memang harus menghindari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Itu sudah berperkara. Kalau belum berperkara tidak apa-apa ya Pak? Kalau pihak tersebut kemudian membicarakan masalah hukumnya kepada hakim, boleh atau tidak? Panjang itu tidak terkait dengan perkara itu tidak ada masalah, Bu. Ini terkait dengan perkara, perkaranya belum ada, belum sampai pengadilan, tapi dia bicara dengan hakim tersebut untuk kemudian yakin bahwa perkara ini akan dibawa ke pengadilan. Boleh atau tidak itu Pak?
Tidak boleh, Bu. Apa itu kaitannya di kalau prinsipnya prinsip apa mungkin atau di dalam kode etik ditentukannya seperti apa sehingga Bapak pada kesimpulan itu tidak boleh? Di kode etik dan perilaku hakim di Ya, saya ini kan ya Pak, bahwa hakim tidak boleh mengesankan berfungsi sebagai advokat, memberikan advis hukum kan gitu ya. Jadi walaupun perkara tersebut belum di pengadilan tetap tidak boleh. Tapi ada juga hal tersebut boleh. 1 menit lagi. Iya Pak. Hal tersebut ternyata boleh juga, tapi bolehnya kalau apa Pak? Sekedar memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap hukum, sepanjang tidak ada kaitan dengan sebuah perkara yang dihadapi atau akan dihadapi. Ya, jadi boleh Pak asalkan karena hubungan keluarga dan tidak bayar begitu ya. Ya Pak Mujrianto, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Baik, karena sudah selesai proses wawancaranya, saudara calon Dr. Raden Murjianto SHMKN diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai janji atau komitmen seandainya saudara calon lolos menjadi hakim agung. Mohon dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Mohon izin duduk atau berdiri ya? Silahkan duduk, nggak apa-apa. Fakta integritas. Saya, Dr. Raden Murjianto, Sarjana Hukum MKN, Magister Kepeladatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai hakim agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 7 Agustus 2021, yang menyatakan Dr. Raden Murjianto, Sarjana Hukum MKN. Dua ya Bu ya? Oh iya. Baik, saudara calon Dr. Raden Murjianto SHMKN, karena proses wawancara telah berakhir, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya dalam tes wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Ya. Untuk itu kami persilahkan Bapak saudara calon untuk meninggalkan ruang wawancara. Ya, terima kasih. Namun sebelum kami meninggalkan tempat, izinkan saya menyampaikan suatu. Intinya, prinsipnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan para anggota yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kami untuk mengikuti wawancara ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Mohon pamit. Baik, Pak, sama-sama. Ya. Demikian proses tes
wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2021 telah berakhir, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kolega komisioner dan panelis eksternal yang telah banyak membantu berjalannya proses wawancara terbuka tersebut. Begitu juga dengan seluruh tim CHA yang membantu persiapan teknis, serta teman-teman media yang meliput acara tersebut dan juga masyarakat umum yang menyaksikan. Tentunya ada hal-hal yang tidak berkenan, kami atas nama Komisi Yudisial mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan lebih taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.